Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Mungkin ini sudah pertemuan yang kelima dari ayat itu. Ayat yang kelima dari ayat pertemuan kelima dari surat Al-Kautsar ayat ketiga. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mempelajari satu ayat di dalam Al-Quran, membacanya, kemudian mempelajari, mendalami, dan mengamalkan satu ayat saja dari Al-Quran itu lebih baik pada menghatamkan. Ini nasihat bagi para ahlul Quran, orang-orang yang bersemangat terhadap Al-Quran. Di sana ada yang macam-macam, ada sebagian muslimin, bahkan kebanyakan muslimin lebih mengutamakan hatamnya. Jadi yang ada di pikirannya bagaimana banyak-banyakan hatam atau segera hatam daripada Al-Quran. Tapi ada yang lebih baik dari itu, kata Imam Al-Qayyim, mempelajari satu ayat, kemudian memahami dan mengamalkan, itu lebih baik. Karena sebagaimana kita paham bahwa Al-Quran ini merupakan hudan, petunjuk. Al-Quran juga mau'idhah, nasihat. Al-Quran juga basyiran, memberi kabar gembira. Al-Quran juga tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu juga menjelaskan segala sesuatu. Bahkan Al-Quran itu kata Allah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi penyakit hati. Di antara tanda orang yang hatinya sehat, mereka adalah perhatian kepada Al-Quran. Artinya orang yang perhatiannya kepada Al-Quran itu kurang, itu tanda dia hatinya kurang sehat. Sebagaimana badan ini butuh makanan, demikian juga jiwa, hati itu butuh makanan. Makanan hati yang paling bergizi, yang paling baik adalah Al-Quran. Maka hendaknya setiap kita yang menginginkan derajat mulia di sisi Allah di dunia dan di akhirat, ini jalannya yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika dibaca, dipelajari, dipahami, menambah keimanannya. Sebagaimana firman-Nya, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Di situ Allah menggunakan kata-kata tulia. Tulia itu dari kata tala. Kalau tala itu membaca, kemudian tulia dibacakan. Tapi baca di situ bukan sekedar melafalkan huruf-hurufnya, makhrajnya. Tapi kalau sekedar melafalkan huruf-hurufnya, itu bahasa Arabnya namanya qoro'a. Jadi disebut qori. Qori itu orang yang membaca huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi kalau tala, itu tadi mencakup 3 makna. Mengucapkan lafaz-lafaznya, memahami maknanya, mengamalkan kandungannya.
Orang terbaik adalah yang terbaik keimanannya. Derajat manusia di dunia akhirat, keimanan yang menjadi ukurannya. Setiap kita tentu menginginkan iman kita bertambah. Maka caranya adalah ini, kata Allah, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Maka dari itu kita meyakini kalau tafsir kok 2 minggu sekali itu sangat kurang. Berapa ribu ayat dalam Al-Quran. Nah, padahal itu semua makanan hati yang bisa meningkatkan iman kita. Belum lagi perkara-perkara yang merusak hati, yang melemahkan hati, melemahkan iman, itu banyak. Kebanyakan manusia, Rasulullah SAW bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Umatku itu akan ditimpa da'ul umam. Da' itu penyakit. Umam itu umat-umat terdahulu. Sayusibu ummati da'ul umam. Umatku itu akan ditimpa penyakitnya umat-umat terdahulu. Para sahabat tanya, qalu wa ma da'ul umam ya Rasulullah? Apa itu penyakit umat-umat terdahulu? Kata beliau, al-asyar wal batar wal hasad wa takatsur wa tanafus hatta al-baghi. Penyakitnya umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka lemah, bahkan menyebabkan mereka binasa. Ini tadi, al-asyar, watak jelek, kemudian batar, kesombongan, menolak kebenaran. Kata Rasul SAW, al-kibru batarul haq. Ya, sombong itu menolak kebenaran. Kemudian al-hasad, kedengkian. Kemudian at-takatsur, memperbanyak harta. Jadi memperbanyak harta itu termasuk penyakitnya umat terdahulu. Dan itu menyebabkan lemahnya iman. Nah, kemudian at-tanafus, kata Rasul, tanafus berbangga-bangga, menghabiskan hartanya, sampai mengatakan di dalam surat Al-Balad, ahlaktu malan lubada. Aku telah membelanjakan hartaku dengan banyak. Nah, demikian kata Handolah pernah, tahu Handolah ya Pak? Tahu siapa? Sahabat ya. Ada sahabat namanya Handolah. Beliau keluar dari rumahnya, ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, bagaimana keadaanmu Handolah? Kemudian Handolah mengatakan, nafaqah Handolah. Handolah telah munafik. Kenapa? Ada apa? Aku kalau duduk di depan Rasul SAW, mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari beliau, meningkat imanku. Sampai aku seperti melihat surga dan neraka dengan mata kepala. Karena tingginya meningkatnya iman sampai seperti melihat surga, melihat neraka itu di depan mata. Tapi ketika aku keluar dari Rasulullah SAW, aku berkumpul dan bertemu dengan anak-anak dan istri, bertemu dengan pekerjaan, hilang itu semua. Dikata para ulama bahwa harta itu, anak-anak dan istri, ujian. Bisa melemahkan iman. Sehingga Rasul mengatakan, kalau kamu bisa tetap kondisi seperti itu, meningkat imanmu ketika di jalan, ketika di rumah, apa kata Rasul? Maka malaikat akan turun, berjabat tangan denganmu. Kemudian Rasul mengatakan, saatan ya Handolah. Saatan-saatan itu ketika ketemu Rasul, naik imannya. Ketika taklim seperti ini, naik imannya. Ketika pulang, jualan tempe, jualan rempelo, turun lagi. Makanya harus dicas. Kalau HP dicasnya berapa kali sehari. Nah, iman harus lebih banyak lagi. Kata Imam Ahmad, hati itu harus dicas. Manusia itu lebih butuh pada ilmu, melebihi kebutuhan makan dan minum. Ini sedikit mukadimah daripada pentingnya kita belajar tafsir.
belajar Al-Quran. Nah, disertai dengan maknanya. Dan itu yang melemahkan iman tadi, penyakit-penyakit umat terdahulu. Juga di dalam surat Toha Allah mengatakan ketika Allah menjelaskan sifatnya para rasul, para nabi, mereka itu semangat beribadah kepada Allah, fokus di dalam beribadah kepada Allah, raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'un. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh harap, penuh cemas. Wa kanu lana khashi'un, mereka khusyuk kepada kami, kata Allah. Tetapi kemudian datang generasi setelahnya yang mereka itu yudhi'unas shalah, melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, karena mereka mengikuti apa? Syahwat. Itu kan mengikuti nafsunya sampai melalaikan salat karena kenyang, mungkin perutnya kenyang sampai berat daripada menjalankan ibadah. Maka yang perlu diketahui dari sini, dari pembahasan tafsir ini, bahwa kekuatan mukmin, kekuatan muslim itu pada imannya. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Juga dikatakan oleh ulama salaf bahwa innallaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan mukmin itu di hatinya. Bukan apa? Di badannya. Nah, tapi di hatinya. Para ulama memberikan contoh-contoh, sekarang kita lihat contohnya. Banyak orang-orang sudah sepuh, badannya kurus, ke masjid pakai tongkat, tapi mereka tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Di saf pertama. Nah, di saf pertama tidak pernah melihat punggungnya jamaah. Karena dia berada di saf terdepan. Orangnya sudah sepuh usia. Kalau dari sisi badan, suruh balapan dengan yang muda, jauh. Nah, kalau suruh ngangkat barang, yang muda masih kuat, tahes. Nah, yang tua sudah lemah dari sisi fisiknya. Tapi karena kekuatan imannya yang kuat, yang sepuh sudah berangkat ke masjid, gluduk-gluduk pakai tongkat, mungkruk-mungkruk pakai tongkat, dia sudah sampai di masjid, sementara yang muda melepaskan selimut yang paling tipis saja, tidak mampu. Tidak kuat, tidak ada kekuatan. Kenapa? Enggak ada apa? Iman. Imannya melemah. Sekali lagi bahwa mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini gizi untuk menguatkan apa? Iman. Pelajaran kita adalah tafsir juz amma surat Al-Kautsar ayat ketiga, yaitu firman Allah, Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau wahai Muhammad, dialah orang yang merugi. Sudah diterangkan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana orang beriman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai pembahasan terakhir bahwa orang-orang yang ahli dolal, orang-orang yang menyimpang, mereka memilih ayat dan hadis yang cocok dengan nafsunya. Nah, di dalam membangun akidahnya, di dalam membangun ibadah dan muamalahnya. Kata beliau di sini, wa minal ajibi, termasuk yang mengherankan, annahum, bahwa mereka ini ahlud dolal itu, orang yang menyimpang itu, ya benuna aqaidahum, mereka membangun akidah mereka ala ilmil kalam, dibangun dengan ilmu kalam. Kalam itu pembicaraan, ilmu ngomong, ilmu berbicara, yang disebut dengan ilmu mantik atau ilmu filsafat. Ini banyak di kampus-kampus, di pesantren-pesantren di Indonesia.
Nah, jadi orangnya kalau lulus dari kampus-kampus Islam itu pinter ngomong. Nah, tapi isinya itu sedikit. Barokahnya sedikit. Beda dengan orang terdahulu, para sahabat, generasi terbaik. Omongannya sedikit, maknanya tinggi. Sedangkan sekarang, omongannya banyak, isinya sedikit. Itu kan kitab-kitab ayat ditafsir, sampai banyak tafsirnya. Hadis-hadis juga disarah, perkataan para ulama disarah-sarah, semakin generasi makin banyak ilmu sarah, sehingga makin akhir makin banyak kalam. Tapi yang dimaksud ilmu kalam di sini adalah ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini bukan dari Islam, tapi dari Romawi sana. Dari Vatikan sana ilmu kalam. Masuk ke Arab, diterjemahkan oleh orang Arab ke bahasa Arab. Kemudian dipakai oleh orang pada masa Imam Syafi'i ini sudah berkembang, sudah ada, menyebar di negeri-negeri Arab. Sampai kata Al-Imam Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini lebih sepuh dari Imam Malik ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Abu Yusuf mengatakan kalau ilmu kalam ini, kalau filsafat itu termasuk ilmu, pasti para sahabat telah menekuni, telah mempelajari. Menunjukkan bahwa pada masa sahabat itu sudah ada ilmu kalam. Tapi ditinggal. Jangankan ilmu kalam, Taurat, Injil, itu sama sekali tidak dihirau. Sama sekali tidak dipelajari. Bahkan kata Imam Abu Yusuf tadi, orang yang pandai adalah orang yang meninggalkan filsafat. Dan orang yang bodoh, orang yang mempelajari filsafat. Pernah ucapan saya ini saya sampaikan ke dosen. Kebetulan dosennya memang dosen filsafat. Waktu saya kuliah, ngamuk. Karuan saya panggil ke rumahnya. Karena ngamuknya, karena saya sampaikan perkataan Imam Abu Hanifah. Ya saya tambah lagi perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumanku bagi orang yang belajar filsafat adalah dikelilingkan kampung sambil dipukul, dicambuk dengan pelapa kurma. Menunjukkan bahwa di kalangan imam-imam ahlus sunnah, ilmu kalam itu ilmu yang haram untuk dipelajari. Ilmu yang memalingkan dari Al-Quran. Nah, kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa rasuluhu. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wa ma siwa dzaka, adapun selain yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, wiswasus syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Nah, maka di kampus-kampus kebanyakan dari lulusan-lulusan S1 sarjana kampus-kampus Islam di Indonesia, akidahnya itu masih sangat jauh dari akidahnya imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya jauh. Nah, coba ditanya Imam Syafi'i, itu imam apa? Kan mereka sepakat itu imam Ahlus Sunnah. Bagaimana akidahnya Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i ya akidahnya akidah salaf. Sama dengan akidahnya sahabat. Sama dengan akidahnya Rasulullah SAW. Itu akidahnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i meyakini Allah itu di atas arsy, tinggi di atas arsy. Tapi orang-orang ahli filsafat, diantaranya Asy'ariyah, meyakini Allah itu ada tapi tidak berada di suatu tempat. Nah, Allah berada tapi tidak berada di suatu tempat. Ini keyakinan yang sesat juga karena berasal dari ilmu kalam.
Nah, jadi termasuk mengherankan kata Syekh Shalih Fauzan bahwa orang-orang yang menyimpang selain dari Ahlussunnah membangun akidah mereka, mendasari akidah mereka dari ilmu kalam. Wa ilmil mantik dan ilmu mantik, ilmu berbicara. Wa yaqulun mereka mengatakan innahuma yufidanil yakin. Bahwa ilmu kalam dan ilmu mantik itu membawa faedah yang meyakinkan. Ini kedustaan. Nah, kedustaan. Anehnya ya kalau tanya ya yang kuliah-kuliah itu pelajaran tertingginya di pesantren-pesantren dan kampus-kampus Islam itu kalau di Indonesia itu ya ilmu kalam, ilmu filsafat. Saya sendiri pernah mengalami dulu kuliah filsafat itu cuma suruh banyak-banyakan baca buku filsafat. Gak masuk satu semester, nggak usah masuk kampus. Nanti tinggal ujian, ditanya buku apa yang pernah dibaca, isinya apa. Nah, dan saya lihat dosen-dosennya juga pada jauh dari akidah yang benar. Tidak mengajarkan akidah yang benar. Padahal akidah itu adalah pelajaran tauhid, pelajaran keimanan. Artinya apa? Kalau mau mengajarkan akidah, mengandalkan ilmu dari kampus-kampus Islam di Indonesia itu susah. Nggak akan didapati. Kalau dari kurikulum mereka. Atau dari pesantren-pesantren. Nah, yang mereka mendasari akidahnya dari ilmu kalam dan ilmu mantik. Wa kalamullahi, adapun kalamullah, yaitu Al-Quran, la yufidul yakin. Itu tidak mengandung keyakinan menurut mereka. Was-sunnah itu demikian juga as-sunnah. La tufidul yakin indahum. Sunnah tidak membawa keyakinan. Hadza minad dolali wal intikas. Ini merupakan pemahaman yang menyesatkan dan terbalik. Nah, amma ahlus sunnati wa ahlul haq. Adapun ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul haq, fayaqulun mereka mengatakan ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, selama hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yufidul yakin, pasti itu mengandung keyakinan. Nah, wal ilmu dan mengandung ilmu. Wa yuhtaju bihi dan boleh dan bahkan wajib untuk dijadikan hujjah, dijadikan dalil bil aqaidi dalam masalah akidah, wal ibadati wal muamalat. Dalam masalah akidah, masalah ibadah dan masalah muamalat. La farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan. Hadhihi tariqatu ahlis sunnati wal jamaah. Demikian tariqahnya ahlus sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih apa? Sami'na wa ata'na. Walhasilu, kesimpulannya, annalladzi yakunu fi qalbihi bughdun, bahwa seseorang yang di hatinya ada sedikit kebencian li syai'in mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun kebencian, sedikit saja kebencian kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa inna hadza dalilun, maka ini dalil. Ini adalah bukti ala nifaqihi, bahwa dia sudah nifak. Nah, tanda kemunafikan adalah ini, membenci apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci orang berjenggot, membenci orang bercadar. Nah, itu kemunafikan. Wa ala adami imanihi, dan ini dalil lemahnya iman mereka. Wa in kana yada'i iman, sekalipun dia mengaku beriman.
Wa in kana ya'malu bihadzal ahadits, sekalipun dia mengamalkan berjenggot misalnya. Kenapa sampean berjenggot? Ya ini sunnah Nabi. Saya cinta pada sunnah Nabi. Saya yang nggak suka itu ini loh, ngangkat apa kain dari mata kaki itu yang saya nggak suka. Nah, atau orang bercadar itu saya nggak suka. Tapi kalau jenggot saya suka. Nah, saya suka. Berarti ini ukurannya apa? Nafsunya sendiri. Bukan tunduk, bukan sami'na wa ta'na. Sebagaimana ayat-ayatnya sudah dibahas. Tanda orang beriman itu ketika mendengar perkataan Allah dan Rasulnya mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Nah, maka ini dalil kemunafikan mereka, dalil lemahnya iman mereka, sekalipun mereka itu mengaku beriman, sekalipun mereka mengamalkan hadis-hadis tadi, zohiron, secara zohir. Madama annahu yabghuduha biqalbihi, selama dia membenci ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun itu sedikit, fa inna hadza minna kidil min nakidin fa inna hadza nakidun. Maka ini termasuk nakid min nawakidil Islam. Termasuk apa? Membenci, termasuk pembatal dari pembatal Islam. Islamnya batal. Misalnya membenci makan pakai tangan kanan, ya. Membenci tidur miring kanan misalnya. Membenci daripada pakai sendal dari yang kanan dulu. Atau ajaran-ajaran Rasul SAW, atau membuat kloset untuk BAB itu dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Tidak apa-apa, lo dilarang oleh Rasulullah. Nah, tidak apa-apa, wis. Gak usah menghirau pada ajaran Rasul. Itu bahaya, ya. Maka buat masang kloset itu harus menghadap kemana? Utara atau selatan kalau di Indonesia. Karena ada hadis larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Artinya di situ Islam, saking sempurnanya Islam itu sampai mengajarkan perkara-perkara yang mungkin bahasa kita menjijikkan dan jijik ketika dibahas. Nah, ya itu kesempurnaan Islam, bahwa segala amaliyah, segala aktivitas manusia muslimin itu bisa bernilai ibadah, bisa menjadi amal soleh. Nah, wa fi hadhil ayati, maka di ayat ini ad-dalilu merupakan dalil ala dalika. Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir maka celaka mereka dan sesat amalan mereka. Mereka beramal tapi amalannya itu kata Allah sesat. Sesat tidak diterima. Nah, lawannya dolla apa? Pak Ari. Lawannya dolla. Dolal. Lawannya apa? Untuk orang sesat lawannya apa? Buddha. Di atas Buddha. Hidayah. Nah. Dzalika bi annahum, kenapa amalan-amalan mereka itu sesat kata Allah? Kenapa amalan mereka itu sesat kata Allah? Dzalika bi annahum karihu. Hal itu karena mereka itu membenci. Dan membenci ini amalan hati. Kalau secara zahir kita tidak mengetahui, ya jenggotan, ya kaisbal, pakaian gamis dan seterusnya. Pokoknya sunnah diamalkan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sunnah diamalkan semua. Tapi nggak suka hatinya. Maka amalan mereka itu dihapus oleh Allah. Kenapa? Bi'annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Jelas ya bahwa membenci sunnah itu menghapus amalan mereka. Hati-hati
Maka ayat ini menjadi pensuci, menjadi pembersih daripada penyakit-penyakit hati, yaitu penyakit kebencian. Wa fi akhir surati, di akhir surat apa? Muhammad, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum", kenapa mereka membenci apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika bi annahum ittaba'u ma ashatallah." Mereka lebih memilih, mereka lebih suka untuk mengikuti apa yang Allah murkai. Karena disukai oleh nafsunya. Ini dalil juga bahwa nafsu itu memang maunya dan sukanya mengajak pada perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka kita tidak boleh percaya, tidak boleh husnudzon pada nafsu kita. Dan nafsu kita itu, yang dikatakan nafsu itu artinya sesuatu yang menghalangi kita dari perjalanan kita menuju Allah. Ada pada diri kita. Itu lebih berbahaya dari syaitan. Karena syaitan itu hanya menggunakan nafsu yang jelek untuk dikelola, diajak oleh syaitan. Tapi kalau orang itu selalu zikir kepada Allah, mengikuti Allah, mentauhidkan Allah, tidak ada kelalaian di hatinya, setan tidak mampu. Bahkan malaikat pun susah untuk mencatat orang yang ikhlas. Nah. Wakarihu, dan kata Allah, dan mereka membenci ridwanahu, membenci apa yang Allah ridhoi. Mereka lebih suka mengikuti yang Allah murkai. Mereka membenci apa yang Allah ridhai, fa'ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Surat Muhammad ayat 28. Hadza huwa sabab, inilah sebabnya. Nah, sebab daripada amalan mereka dihapus. Fahadza nakidun, maka ini adalah nakid. Nakid itu pembatal. Atau disebut dengan murtad. Nah, min nawakidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Misalnya membenci hukum rajam, membenci hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, misalnya, dan membenci hukum-hukum Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, an yabghadha al-insanu syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul. Apa itu pembatal-pembatal Islam? Di antaranya adalah membenci sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qauluhu syai'an, kata syai'an, sesuatu. Yakni annahu laisa laziman. Orang yang batal Islamnya itu tidak harus an yabghadha kullama ja'a bi Rasul, tidak harus membenci semua yang datang dari Rasul. Tidak mengharuskan benci banyak yang datang dari Rasul. Walakin lau abghadha syai'an, tapi sekedar membenci sedikit saja dari ajaran Nabi. Makanya para sahabat itu berupaya semaksimal mungkin untuk mencocoki apa yang ada pada Rasul, sampai pun tidak perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Ketika Rasulullah SAW suka labu, ya, asalnya dia tidak suka. Ada sahabat tidak suka labu. Melihat Rasulullah makan labu, maka orang ini dirubah, seleranya itu disunnahkan, ya, dicocokkan kepada Nabi. Apa hukumnya makan labu? Apa hukumnya? Mubah itu tidak berpahala, tidak dosa, ya. Nah, sama dengan pakaian. Pakaian ini ya mubah. Mau pakai warna apa saja, asalkan jangan yang dilarang, mubah. Tapi ketika dia berpakaian, pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, karena jubah ini bukan sunnah. Demikian juga surban itu bukan sunnah. Tapi itu pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian adat orang Arab. Nah, ketika seseorang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai jubah, pakai surban dalam rangka ta'assi namanya. Ta'assi itu meneladani beliau. Cuma karena cintanya, biasanya kan kalau orang cinta itu
mengikuti. Kalau kita lihat anak-anak muda yang lagi gandrung pada idola mereka, padahal idolanya itu orang-orang kafir. Nah, mereka tidak malu untuk niru gaya-gaya mereka, ditato, ditindik, di hidungnya, kemudian celananya dirobek-robek, nggak ada rasa malu. Nah, bangga bahkan, bangga ya. Nah, ketika seorang mukmin memakai jubah dalam rangka mencontoh orang terbaik, mencontoh Rasulullah SAW, maka ini dapat pahala. Apa hukumnya? Mubah. Artinya bisa jadi kita mengamalkan perkara yang mubah itu pahalanya sangat besar. Bahkan bisa jadi melebihi besarnya pahala yang sunnah. Nah, ketika kita niat untuk apa tadi? Ta'aswi, mencontoh Rasulullah SAW, karena Allah berfirman, wa kanat fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan pada Rasulullah itu wa kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian pada Rasulullah itu ada contoh yang baik. Contoh di situ sudah umum semuanya, baik meliputi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya. Nah, makanya Imam At-Tirmidzi punya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Sifat-sifat Rasul, bagaimana Rasul duduknya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana berjalannya, bagaimana menyisir rambutnya, dibahas semuanya. Dan diterangkan hikmah-hikmahnya oleh para yang mensyarah hadis. Walakin lau abghadu syai'an minhu, tidak harus orang itu murtad, keluar dari Islam, batal Islamnya, membenci seluruh Islam, seluruh ajaran sunnah. Atau membenci banyak daripada ajaran Rasul. Lau abghadu syai'an, kalau seseorang itu membenci sedikit saja, kabadil ahadithi sahihah, seperti membenci sebagian hadis sahih, asabitah yang sahih dari Nabi, maka yahbatu amaluhu, batal amalannya. Rasulullah SAW mengharamkan riba misalnya. Haram riba itu. Bank-bank itu ya riba, haram. Rentenir itu haram. Maka kalau membenci ajaran Allah dan Rasulnya, bagaimana? Batal Islamnya. Walaupun dia mengamalkan ajaran Allah. Sholatnya ya sholat, misalnya rajin, tekun. Tapi dia membenci. Maka nggak ada gunanya. Kata Allah, fa'ahbata a'malahum. Allah hapus amalannya. Artinya ketika kita menjalankan agama Allah, itu bukan sekedar pengamalan dohir. Harus diberi ruh, harus berbadengan dengan ruh. Harus berbadengan dengan jiwa. Bagaimana jiwa amalan Islam itu, bagaimana ruh amalan ajaran Allah dan Rasulnya itu, lawan daripada karihu. Apa karihu? Membenci. Lawannya apa? Mencintai. Bagaimana orang sholat tapi hatinya membenci? Artinya seharusnya orang sholat itu harus apa? Mencintai sholatnya. Maka kalau orang sholat tapi nggak cinta pada sholatnya, nggak ada nilainya, nggak ada ruhnya, nggak ada ruhnya sholatnya kalau nggak ada cinta dalam sholat. Nah, maka orang yang paling cinta kepada sholat adalah orang yang paling mengenal Allah. Maka bagaimana supaya muncul kecintaan kita di dalam beribadah kepada Allah? Tidak ada lain kecuali kita harus banyak mengenal Allah, mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Karena itu akan memunculkan kita, cinta kita kepada Allah. Lebih-lebih ketika dipanggil oleh Allah, ketika bermunajat dengan Allah, maka itu kata Rasulullah SAW, wajuli'at qurrata aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu dengan sholat. Nah, senang beliau kalau ada masalah-masalah, dia berhenti dari masalahnya itu sholat. Mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisolah, mari kita istirahat. Kita tenangkan hati kita dengan apa?
sholat. Nah, kalau kita kan, kalau sholatnya dikit panjang, pingin segera pisah dari sholat. Pingin segera istirahat dari sholat. Nah, kenapa? Itu kecintaannya itu kurang kepada sholat. Atau bahkan tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW rela mengorbankan badannya, fisiknya. Bagaimana itu? Bengkak kakinya. Ya, bengkak, mudorot, sampai seperti itu. Sampai ada yang komplain dari istri Rasul SAW. Ya Rasulullah, kau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang akan datang bahkan. Kenapa engkau masih lakukan seperti ini? Rasul mengatakan, afala akuna abdun syakura. Tidakkah pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah. Wayang takidu islamuhu, dan akan batal Islamnya. Walaupun sekedar membenci satu hadis sahih saja. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian dikatakan beriman hatta yakuna hawahu taba'an atau tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan seseorang tidak dikatakan beriman sampai menjadikan hawa nafsunya itu tunduk mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau sudah kena hadis sahih, maka jangan noleh pada dirinya sendiri. Suruh biara jenggotnya oleh Nabi, cek ngoco, aduh kayak gak pantas. Dan kait panjang, istrinya komplain. Apa ini mas? Sampean tambah elek like gini. Gak apa-apa, dibilang apa aja, asalkan dia kokoh di atas sunnah, kuat hatinya, itu hanya ujian-ujian dunia. Wal hadisu, hadis ini sahahahu al-Imam An-Nawawi, disahihkan oleh al-Imam An-Nawawi fil arba'in. Wa takallama alaihi ba'dul ulama, dan sebagian ulama melemahkan hadis ini, kal Hafidzi Ibnu Rajab, seperti al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Walakin hanya saja hadis ini tashhadu lahu al-ayah, didukung oleh ayat, dikuatkan oleh ayat. Mana ayatnya? Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallah. Kenapa mereka dihapus amalannya? Karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanahu, dan membenci apa yang Allah ridhoi. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Falam yakun hawahu tabi'an lima ja'a bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nafsunya tidak ditundukkan kepada hadis. Falidzalika ahbatallahu a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Fal ayatu tashhadu lil hadis, sehingga ayat ini mendukung ayat tadi. Nah, wa fi waktina, pada masa kita ini, wa fi waktina al-hadiri, di zaman kita ini, sekarang ini, kasura, banyak sekali, man yakrahus sunan as-sabita, banyak sekali orang yang membenci sunnah. Nah, banyak sekali orang yang membenci sunnah. Bahkan orang yang berpegang kepada sunnah diolok-olok, dibilang teroris, dibilang apa lagi Pak Ahmad? Eksklusif, dibilang asing, tidak mau bergaul, tidak mau apa lagi? Mau Mas. Nah, dibilang Wahabi. Nah, maka semua itu hanya pasir yang dilemparkan ke kayu yang kering atau bambu yang kering, pelontang-pelontang. Sementara orang ahlus sunnah adalah orang yang dikokohkan di atas sunnah, karena setiap kita berdoa kepada Allah ingin hidup di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Karena kata para ulama mengatakan an-najat
uh, as-sunnatu najatun. Apa artinya? As-sunnatu najatun. Sunnah itu keselamatan. Barang siapa ingin selamat, harus mengikuti sunnah. Apa sunnah? Apa yang datang dari Rasul SAW. Baik itu perkataannya, perbuatannya, maupun cita-citanya. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu, sunnah itu kasafinatin Nuh. Sunnah itu zaman kita ini seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, waman tarokaha halaka. Orang yang naik ke kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat, dan yang meninggalkannya, dia akan binasa. Yang naik kapalnya Nabi Nuh itu siapa? Orang yang serius mempelajari sunnah dan mengikutinya. Nah, zaman kita sekarang ini banyak orang-orang yang membenci sunnah. Idza khalafat ahwa'ahum, karena menyelisihi nafsu mereka. Tidak cocok dengan pikiran mereka, tidak cocok dengan kebiasaan adat-adat lingkungannya, tidak cocok dengan ormasnya, tidak cocok dengan partainya. Nah, maka alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah itu tidak diikat oleh itu, tapi diikat oleh sunnah Nabi. Dan itu yang kita boleh untuk apa? Fanatik. Untuk digigit kata dengan geraham. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah. Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat dengan nasihat yang mendalam. Sampai dikira oleh sahabat, ya Rasulullah sepertinya ini nasihat perpisahan. Ausina ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqullah usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, tetap mendengar dan taat pada pemimpin kalian. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba Habasyi, orang Ethiopia sana, orang hitam. Nah, wa man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena kalau kalian hidup panjang sampai akhir zaman, barang siapa yang di antara kalian hidup di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan mendapati perpecahan yang banyak. Semua ngaku ahlus sunnah, semua ngaku berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Hanya saja dipahami oleh siapa, yang diikuti pemahamannya siapa. Yang ketika yang memahami adalah orang yang bernama Siddiq, menjadi thariqah Siddiqiyah. Ketika yang memahami Islam itu adalah Naqsabandi, menjadi thariqah Naqsabandiyah. Ketika yang memahami itu Ahmad, menjadi thariqah Ahmadiyah. Dan seterusnya, menjadi perpecahan yang banyak, kata Rasulullah SAW. Fasayara ikhtilafan katsira. Pasti kalian akan mendapati perpecahan yang banyak. Di hadis lain, kalian akan mendapati umatku berpecah menjadi 73 golongan. Tapi Rasulullah dengan bijaknya, Allah dengan rahmahnya, tidak membiarkan umat kebingungan. Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau gitu kalian diam, ikuti mana yang terdekat dengan kamu. Ikut sana ya benar, yang sana benar, nggak usah saling menyalahkan. Tidak ada nasihat itu. Tapi kata Rasulullah SAW ketika mendapati seperti itu apa? Alaikum bisunnati. Alaikum itu artinya wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit geraham dengan gigi gerahamnya sunnah Nabi itu. Kalau ingin selamat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada dalam beragama. Nah, yang disebut dengan syubhat. Ngaku-ngaku ini ajaran Allah, ini ajaran Rasul, tidak ada dalilnya. Hadis, ayat, tidak ada. Maka itu namanya syubhat, yang disebut oleh Rasul muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Wa min dzalika masailul muamalat, di antaranya masalah muamalah ya, yang beliau angkat masalah muamalah. Mithlur riba, seperti orang membenci riba. Alladzi fasa fi nasil yaum, yang riba itu sekarang sudah menyebar di kalangan manusia. Mulai dari kampungan yang disebut dengan rentenir sampai ke kota dengan bank-bank yang menjulang. Ketika disampaikan ayat dan hadis, bagaimana? Terutama tokoh-tokohnya, pemilik-pemilik banknya. Fa idza qulta lahum, kalau kamu katakan pada mereka, hadza riba, ini adalah riba. Wallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam harrama riba, Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Pinjam 1 juta, mengembalikannya 1.100.000. Ya nanti kembalikan tapi dilebihi ya. Nah, itu riba. Mengambil manfaat dari pinjaman itu riba. Tajidu indahum takahruhan, maka kamu dapati orang yang dibilangi tadi nampak dari wajahnya itu kebencian, watabarruman, dan merah. Wajahnya merah ketika disampaikan dalil. Wa in kanu la yusrahun, sekalipun mereka tidak terus terang. Enggak bisa jawab karena ayat dan hadis. Nah, au ba'duhum yasrihu, atau sebagiannya membantah dengan terus terang. Wa yakrahuna dzalika wa yatabarramun, maka mereka membenci orang yang menasihati. Mereka wajahnya memerah. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-alamu kulluhu ala hadza. Sekarang di dunia ini, negara mana yang enggak pakai riba? Yang enggak pakai bank itu? Mana? Negara mana? Hadza iktisadun alami. Ini adalah perekonomian yang sudah mendunia. Pengaturan ekonomi keuangan mendunia. Antum tukhalifunal alam. Kamu ini orangnya terlalu sempit, menyelisihi alam, menyelisihi keputusan alam. Nah, menyelisihi keputusan alam. Kata Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani atau Ibnu Kilabah, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Walau ra'an nasu hasanatun, walaupun seluruh manusia menganggap baik. Seluruh manusia di alam ini juga, maka kita tetap meyakini apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, riba itu hukumnya haram. Sekalipun itu dikatakan apa tadi? Perekonomian alami, perekonomian di alam, seluruh alam sudah menerima. Nah, tidaklah ahlu sunnah tidak akan bermuamalah dengan bank. Tidak akan mengambil keuntungan dari bank. Walaupun misalnya naruh uang di bank, bunganya tidak akan diambil. Walaupun diambil, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang difatwakan para ulama, dipakai untuk kepentingan umum. Supaya tidak dipakai orang kafir untuk menghancurkan Islam, maka dipakai kepentingan umum, buat jalan-jalan, beli lampu-lampu. Tapi tidak boleh dijadikan untuk beli beras, dikasihkan istrinya, kasihkan anak-anaknya. Fahadhihi, maka ucapan ini adalah perekonomian alam. Fahadhihi riddatun. Ini adalah apa? Riddah. Apa riddah? Murtad an dinil Islam, dari agama Islam. Idza kariha, kalau dia membenci an-nusus, membenci nasnya. Tapi kalau tidak membenci, tidak. Allati tuhramur riba, membenci dalil-dalil yang mengharamkan riba. Wal qumar, wal maisir, wal muamalat. Membenci ayat-ayat yang menjelaskan haramnya judi. Haramnya perjudian. Dan haramnya muamalah yang menyelisih dalil-dalil. Fa idza wajada fi nafsi syai'an min karahatin, maka kalau ada orang itu membenci atau ada sesuatu pada orang itu kebencian, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amalan mereka. Sekalipun mereka itu secara zahir mengamalkan. Fal khataru syadidun, maka bahayanya itu sangat
sangat berbahaya. Apa yang berbahaya itu Pak Hari? Yang bahaya ini apa? Ini sangat berbahaya ini. Yang sangat berbahaya itu apa ya? Apa? Membencinya. Nah, wa alal muslim maka wajib bagi muslim an yatafaqqada nafsahu untuk mewaspadai nafsunya. Nah, untuk mewaspadai nafsunya di hadapan Allah, di hadapan dalil. Wa yahfadhu lisanahu. Wajib bagi setiap muslim itu untuk menjaga lisannya. Wa an yadura ma'al haq. Hendaknya dia mengikuti al-haq. Aina madaru, kemanapun al-haq itu berjalan. Wala yaduru ma'a hawahu wa syahwatahu. Jangan berjalan mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menghapus kebencian-kebencian, noda-noda hati yang ada pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.